Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada sore ini kita akan membicarakan tentang yang namanya sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yaitu pada waktu Isra Mi'raj, pada waktu langit ke atas itu beberapa malaikat menyuruh kepada Rasulullah SAW, kepada umatnya, disuruh berbekam. Bekam itu adalah obat atau obat yang disarankan oleh Rasulullah kepada para umat-umatnya. Bekam itu disebut dengan hijamah. Bekam itu yang bagus menurut Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, itu setiap bulan atau 2 bulan sekali. Itu menurut pendapat saya pribadi. Tanggal 17, tanggal 19, tanggal 21. Tapi bukan tanggal satu bulan itu tanggal 17, tanggal 19, tanggal 21, bukan. Ya, setiap 1 bulan ini tanggal 17, atau bulan yang kedua tanggal 19, atau bulan yang ketiga tanggal 21. Itu menurut pendapat saya sendiri. Tapi Rasulullah nggak menganjurkan setiap bulan, enggak, cuman hanya saya dengar dari sebagian pendapat ulama itu hanya disuruh berbekam. Kenapa? Karena bekam itu adalah sunnah. Bekam ada beberapa titik di bagian tubuh kita. Ada yang berpendapat 17 titik, dan ada juga yang berpendapat 19 titik yang ada di badan kita, yaitu di belakang dan punggung kita. Apabila kita mau melaksanakan bekam, harus ada komunikasi, jangan diam kalau waktu dibekam. Takut apa? Takut pingsan. Dan bersihkan dahulu seluruh badan kita, atau kalau seandainya pingsan maka dimiringkan. Kenapa? Karena kalau orang berbekam itu pertama harus badannya dipijit-pijit dulu punggungnya biar encer. Kalau dulu itu pakai, saya baca sejarah itu menggunakan tanduknya sapi atau kerbau kalau dulu, lalu dikasihkan api, lalu ditutupkan ke pori-pori badan kita kayak di sini. Nah, contohnya begitu. Contoh, ini botol, lalu ini gelas, dikasih api, langsung diterusin, langsung ditutupkan. Nah, ini kalau dulu di zamannya para sahabat. Nah, itu kalau nggak salah saya pernah baca kisahnya seperti itu. Nah, sedangkan di zaman sekarang ini ialah sudah ada alat-alat modern kayak berbekam menggunakan seperti ini, di badan punggung kita juga menggunakan seperti ini, dan juga ada pompa seperti ini. Nah, kalau menggunakan seperti ini itu minimal lihat kondisi badan pasien, khususnya laki-laki ya, bukan perempuan, laki-laki ya. Kalau laki-laki yang bekam juga laki-laki. Kalau yang pasiennya perempuan, yang bekam juga harus perempuan. Itu tergantung kondisi badannya. Kalau begini ini bisa ada 3 kali lah, 3 atau 5 sedotan. Kalau sudah berwarna merah, nah, baru dikasih suntik seperti ini, disayat namanya. Nah, disayat. Jarumnya yang serba orsinil, yang serba baru. Nah, baru kayak begini, yang serba baru. Untuk melaksanakan ini itu harus banyak persiapan, tempat harus orsinil, dan orang-orang yang khusus, yang berpengalaman, yang paham agama, yang paham tentang ilmu bekam.
Dulu saya masih ingat, waktu itu saya masih di Sulawesi Utara, itu saya pernah bekam beberapa orang. Itu saya kumpul dengan umat Islamiyah, dan juga pernah lagi saya kumpul dengan jamaah tabligh, dan juga waktu di Madinah dengan jamaah dari luar dari Aljazair kalau nggak salah. Itu juga membawa bekam seperti ini. Ya, jadi di Madinah juga di bekam. Di situ saya juga belajar gitu. Jadi banyak pengalaman yang saya alami tentang ilmu bekam. Saya waktu itu masih tahun 2009 sampai tahun 2014, saya itu bekam hanya lihat-lihat saja. Baru karena ini sudah Nabi, saya coba, saya praktekkan ke para masyarakat dulu. Nasi di Manado, di Sumatera Utara. Baru waktu itu saya juga pernah ikut jamaah tabligh, juga pernah saya bekam salah satu jamaah dan juga masyarakat yang minta bekam. Situ waktu saya umroh tahun 2016, itu pun juga ada dari jamaah Al-Zair kalau nggak salah, ketemu di Madinah, itu pun juga bawa alat bekam kayak begini. Alat bekam kayak begini ini. Jadi di situ saya tambah yakin sudah. Baru ikut Al-Quran dan Sunnah juga ada bekam juga di sini. Jadi bekam itu adalah ajaran Rasulullah SAW untuk kepada umat-umatnya pada waktu Isra Mi'raj tadi. Kalau untuk mau berbekam, pertama-tama itu harus bersihkan dari debu, jangan sampai debu. Berbekam harus. Yang kedua, harus udara masuk. Yang ketiga, jangan di ruang tertutup. Kalau mau dibekam, pasien itu harus bersihkan dengan minyak zaitun atau alkohol. Setelah dipijat-pijat punggungnya, pasien-pasien yang mau dikop paling lama 5 atau 3 menit. 5 atau 3 menit sampai semenitnya dikop. Lihat kondisi pasiennya itu begitu. Pasien kalau sudah dibekam tidak boleh mandi selama 3 jam. Jadi kalau sudah habis dibekam, habis disayat, itu tidak boleh mandi selama 3 jam. Untuk persiapan ya begini, ada tisu untuk membersihkan darahnya. Juga ada alkohol, ada zaitun, ada jarum suntik. Semua ini harus steril. Begitu. Harus steril. Tidak asal-asal membekam, tidak, hati-hati, harus steril karena ajaran Nabi itu Allah fadutul minal iman, kebersihan sebagai dari iman, begitu. Nah, titik yang bagus dibekam yaitu ada di puncak kepala, namanya ala rosin, itu titik yang bagus, atau ubun-ubun, umudais, itu bagus. Yang kedua, qalil al-qada'i, untuk urat di sisi leher, di sini. Ini leher, di sini. Itu biasanya bekam yang kayak begini nih. Nah, begini. Ini ada dua itu. Tapi lihat kondisi, kalau kurus ya beda lagi begini. Kalau memang besar ya begini, jangan langsung pasiennya. Yang ketiga, katibahil di pundak. Al-katibail di pundak, kedua pundak bahu. Pakai ini. Nah, ini yang besar ini bahu. Baru awarik. Awarik itu pinggul, pas busar. Terus busar. Itu busar. Al-Ghita di tengah bawah pinggang, tulang ekor. Al-Ghita. Al-Asri Qadami itu atas betis. Jangan di ini ya, jangan ada betis ini. Yang betis itu, jangan ada betis ini itu. Pokoknya di betis itu jangan di tempat jangan.
pas di atas betis sedikit. Itu yang saya tahu tentang bekam. Pasien yang mau dibekam itu pasien basah atau bekam basah atau bekam kering. Kalau menurut pendapat saya itu minimal 40 tahun lah ke atas itu kalau bekam basah. Tapi kalau bekam kering ya 17 tahun. Karena bekam kering itu sama dengan dikerok. Ini yang kerok. Pengalaman waktu masalah kerok itu ada pengalaman saya, paman saya itu pernah sakit ke semua badannya, dibawa ke rumah sakit sama tante saya, pengalaman hidup ini. Dibawa rumah sakit, ini dokternya nggak datang-datang, terpaksa sama nenek saya itu dikerok. Sama itu bekam kering. Ingat ya, kalau mau bekam harus lengkap, harus ada ini sarung tangannya, harus pakai ini, begini, pakai ini masker. Jadi harus khusus yang paham bekam, yang pernah berpengalaman, begitu, biar badan kita sehat dan mengikuti sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Pasien yang tidak boleh dibekam juga yaitu darah rendah, tekanan darah rendah itu tidak boleh. Gangguan darah hemosilin itu juga tidak boleh. Pasien yang minum obat pengencer darah tidak boleh. Kaki kesemutan itu tidak boleh. Jadi bekam ini hanya untuk melaksanakan sunnah Nabi dan menjaga kita agar tubuh kita menjadi sehat, menjauh dari penyakit, hanya itu. Sekian yang saya sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada yang kurang atau ada yang pengen kurang baik atau bagaimana menurut kalian yang lihat di YouTube saya ini, boleh berkomentar. Yang penting sopan dan santun. Tapi agar tahu kelanjutannya saya bagaimana berbekam, jangan lupa di subscribe tanda begini atau tanda lonceng. Kalau memang ada unek-unek mau bertanya tentang bekam, tentang sejarah bekam, boleh diisi di kolom komentar kalian. Jadi sekian untuk Bapak, Ibu, adik-adik, kalau ingin tahu bekam, boleh kirim di kolom komentar. Hanya ini yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf sebesarnya. Usikum binafsi wa taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.